Proses pernafasan. Bagaimanakah cara paru-paru memasukkan dan mengeluarkan udara? Proses pernafasan meliputi dua proses, yaitu menarik nafas atau inspirasi dan mengeluarkan nafas atau ekspirasi. Berdasarkan organ yang terlibat dalam peristiwa inspirasi dan ekspirasi, maka pernafasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan dada atau pernafasan tulang rusuk, dan pernafasan perut atau pernafasan diafragma. Pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Akibatnya, volume rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada membuat tekanan dalam rongga dada mengecil dan paru-paru mengembang. Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-paru. Akibatnya, udara luar yang kaya oksigen masuk. Ini disebut dengan fase inspirasi. Nah, sebaliknya, pada saat otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun. Akibatnya, volume rongga dada mengecil, sehingga tekanan di dalamnya pun naik. Pada keadaan ini paru-paru mengempis, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Ini disebut fase ekspirasi. Pernafasan perut. Pernafasan perut adalah pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya, udara luar yang kaya oksigen masuk ke dalam paru-paru, atau disebut fase inspirasi. Sebaliknya, saat otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula. Saat itu, rongga dada menyempit, mendorong paru-paru sehingga mengempis. Selanjutnya, udara yang kaya karbon dioksida akan keluar. Ini disebut fase ekspirasi. Gas-gas dalam udara pernafasan. Samakah komposisi gas-gas yang ada dalam udara yang masuk dan udara yang dikeluarkan dalam proses pernafasan? Untuk mengetahuinya, perhatikan tabel persentase gas utama pernafasan dalam udara yang keluar masuk paru-paru berikut. Gas nitrogen atau N2. Udara luar sebelum masuk paru-paru sebesar 79,01%. Udara di alveoli sebesar 80,7% dan udara yang keluar dari paru-paru sebesar 79,6%. Oksigen atau O2. Udara luar sebelum masuk paru-paru sebesar 20,95%. Udara di alveoli sebesar 13,8%. Udara yang dikeluarkan dari paru-paru sebesar 16,4%. Karbon dioksida atau CO2. Udara luar sebelum masuk paru-paru sebesar 0,04%. Udara di alveoli sebesar 5,5%. Udara yang keluar dari paru-paru sebesar 4%. Pertukaran gas antara O2 dengan CO2 terjadi di dalam alveolus dan pembuluh darah yang mengelilinginya melalui proses difusi. Oksigen yang sampai di alveolus akan berdifusi, menembus selaput alveolus, dan berikatan dengan hemoglobin atau Hb dalam darah, yang disebut deoksigenasi, dan menghasilkan senyawa oksihemoglobin atau HBO. Sekitar 97% oksigen dalam bentuk senyawa oksihemoglobin. Hanya 2-3% yang larut dalam plasma darah akan dibawa oleh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dan selanjutnya akan terjadi pelepasan oksigen secara difusi dari darah ke jaringan tubuh. Karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi sel akan berdifusi ke dalam darah, yang selanjutnya akan diangkut ke paru-paru untuk dikeluarkan sebagai udara pernafasan. Ada 3 cara pengangkutan CO2. 1. Karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat dengan enzim anhidrase. 2. Karbon dioksida terikat pada hemoglobin dalam bentuk karbominohemoglobin. 3. Karbon dioksida terikat dalam gugus ion karbonat atau HCO2
melalui proses berantai pertukaran klorida. Frekuensi pernafasan. Jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru setiap kali bernafas disebut sebagai frekuensi pernafasan. Umumnya, frekuensi pernafasan manusia setiap menitnya sebanyak 15-18 kali. Cepat atau lambatnya frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain usia, jenis kelamin, posisi atau kedudukan tubuh, aktivitas, serta suhu tubuh. A. Usia. Semakin bertambah usia seseorang, akan semakin rendah frekuensi pernafasannya. Hal ini dapat kamu perhatikan ketika orang tua berlari. Ia akan lebih cepat terengah-engah dibandingkan dengan yang masih remaja. Hal ini terjadi karena penurunan proporsi kebutuhan energinya. B. Jenis kelamin. Mengapa laki-laki lebih kuat dan tahan bekerja berat atau berolahraga berat dibandingkan perempuan? Umumnya, laki-laki memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi daripada perempuan. Dengan banyaknya udara pernafasan yang masuk ke dalam sel-selnya, maka akan lebih banyak energi yang dihasilkan, sehingga laki-laki lebih tahan dan kuat dalam bekerja. C. Posisi atau kedudukan tubuh. Ketika seseorang sedang duduk, jongkok atau berdiri, frekuensi pernafasannya akan berbeda. Hal ini berhubungan dengan energi yang dibutuhkan oleh organ tubuh sebagai tumpuan berat tubuh. D. Aktivitas. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, semakin banyak pula energi yang dibutuhkan. Frekuensi pernafasan juga lebih tinggi. Gerakan dan frekuensi pernafasan diatur oleh pusat pernafasan yang terdapat di otak. Selain itu, frekuensi pernafasan distimulus oleh konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dalam darah. E. Suhu tubuh. Mengapa ketika kita berada di tempat yang panas, kita akan lebih cepat mengambil udara pernafasan? Di lingkungan yang panas, tubuh mengalami peningkatan metabolisme untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap stabil. Oleh karena itu, tubuh harus lebih banyak mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh. Aktivitas ini membutuhkan energi yang dihasilkan dari peristiwa oksidasi dengan menggunakan oksigen, sehingga akan dibutuhkan oksigen yang lebih banyak untuk meningkatkan frekuensi pernafasan.